Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kuliah geotomografi mengenai tomografi waktu tuna bagian kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan persamaan matriks tomografi, kemudian kita ingin mencari solusinya. Nah, ini persamaannya seperti ini, X sama dengan A transpose A inverse A transpose D, ya. Nah, kita lihat di sini, ini persamaan perkalian matrik antara A transpose A, ya. Bisa kita lihat sama dengan, ya, ini persamaannya seperti ini, ya. Oke, di mana bisa kita lihat bahwa syarat suatu matrik bisa dikalikan adalah jumlah kolom pada matrik sebelumnya sama dengan jumlah baris pada matrik selanjutnya, ya. Kita lihat di sini. Kita peroleh nilai A transpose dikali A itu sama dengan ini. Kemudian kita lakukan inverse untuk A transpose A tadi. Bisa kita peroleh nilainya seperti ini. Kemudian kita kalikan A transpose A inverse ini dengan A transpose, itu sama dengan, ya, seperti ini. Kemudian kita lihat setelah dikalikan dapat diperoleh matrik yang berisi seperti ini, ya. Ini matrik A transpose A inverse dikali dengan A transpose. Di sini kita lihat bahwa X itu sama dengan delta S1 isinya dan delta S2 itu sama dengan A transpose A inverse kali A transpose kali D, ya. Dimana bisa kita lihat tadi bahwa X, ya, sama dengan, di sini kita lihat hasil dari A transpose A inverse A transpose dikali dengan D, ya. Ini adalah D-nya yang berisi delay time, ya, antara waktu tempuh observasi dikurangi waktu tempuh kalkulasi. Kemudian X itu sama dengan berisi di sini matrik delta S1 dan delta S2, ya, sama dengan ini nilainya, ya. Kemudian kita ada beberapa asumsi. Yang pertama, kita asumsikan bahwa delta V-nya itu sangat-sangat kecil atau velocity perturbation-nya itu sangat kecil. Maka kita gunakan rumus ini. Itu sebetulnya dari delta PI sama dengan min delta SI V0 kuadrat. Untuk kotak 1, I-nya diganti menjadi 1, ya, indeksnya. Jadi delta V1 sama dengan min delta S1 V0 kuadrat sama dengan ini, gitu, ya. Kita peroleh bahwa di sini delta VI-nya velocity perturbasi untuk V1-nya sama dengan min 699,8 meter per detik, ya, tentunya. Kemudian kita lihat, kita masukkan ke persamaan V1 itu sama dengan V0 tambah delta V1, ya. Nah, tadi V0-nya di pertemuan sebelumnya udah diperoleh nilainya ini 883,27 dikurangi, ya, tadi 699,28 untuk nilai delta V1-nya, maka sama dengan diperoleh 183,47 meter per detik. Ya, jadi kita punya nilai V1 itu sama dengan ini. Untuk penentuan V2 kita gunakan rumus yang sama, ya, delta V2 sama dengan min delta S2 V0 kuadrat, ya. Dimasukkan ke dalam persamaan angka-angkanya, maka diperoleh nilai delta V2-nya 253,55 meter per detik, ya, tentunya. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, hubungan antara V2 sama dengan V0 tambah delta V2 itu sama dengan 883,27 tambah 253,55 itu sama dengan 1136,82 meter per detik. Untuk asumsi delta V-nya sangat besar sekali, ya, maka kita gunakan persamaan ini. Untuk penentuan V1 itu kita gunakan delta V1 sama dengan min delta S1 V0 kuadrat dibagi dalam kurung 1 tambah delta S1 V0, ya. Kita masukkan angkanya seperti ini. Diperoleh delta V1 itu negatif 390,29, ya. Di mana kita masukkan persamaan ini, V1 sama dengan V0 tambah delta V1, ya, itu sama dengan 883,27 dikurangi 390,29, ya. Jadi sama dengan 492,98 meter per detik, ya, untuk V1-nya.
Kemudian untuk nilai V2 kita peroleh ya dari persamaan ini ya, delta V2 sama dengan min delta S2 V0 kuadrat dibagi dalam kurung 1 tambah delta S2 V0 ya, sama dengan kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita peroleh nilainya untuk delta V2 sama dengan 355,61. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan ini ya, V2 sama dengan V0 tambah delta V2, kita peroleh nilai V2-nya 1238,88 meter per detik ya, untuk asumsi delta V-nya atau velocity perturbation-nya besar. Nah, kita sebetulnya bisa mengecek nilai V2 langsung ya dengan memanfaatkan lintasan sinar gelombang yang hanya melewati kotak 2 ya, antara sumber 3 dan ke receiver 1 gitu ya. Nilai V2-nya berapa? Nah, kita lihat di sini V2 untuk cek saja ya. Di sini kita langsung saja panjang lintasan dari sumber 3 ke penerima 1 di kotak 2 langsung saja dibagi waktu tempuh dari sumber 3 ke penerima 1 observasi ya. Itu sama dengan 1414,2 meter dibagi 1,141 detik itu diperoleh 1239,44 meter per detik ya. Jadi nilainya tidak beda jauh, V2 hasil checking dengan V2 hasil proses inversi tomografi waktu tenda. Ya, itu tentunya hanya untuk mengecek saja ya, karena pada kenyataannya nanti kita menyelesaikan sebetulnya persamaan matrik yang besar ya kalau kita menggunakan data real seismic tomografi. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.